Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yonas Fandi di episode ke-70 kali ini. Sobat Jatim, tahun 2025 ini dan di bulan Agustus ini, bangsa kita memperingati 80 tahun kemerdekaan. Sebuah momen reflektif untuk melihat sudah sejauh apa kita melangkah dan apa yang masih kita perjuangkan terutama dalam hal pendidikan. Nah, kali ini kita mau bahas satu inisiatif luar biasa dari negara yang lahir dari semangat gotong royong dan keadilan sosial, yakni Sekolah Rakyat. Sekilas mungkin Sobat Jatim terdengar seperti sekolah biasa, tapi percayalah bahwa program ini lebih dari sekedar ruang kelas. Ini adalah ruang harapan, ruang perjuangan sekaligus ruang kehidupan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan. Dan kali ini saya sudah bertemu kembali bersama ibu kesayangan saya, ada Ibu Restu Novi. Ibu, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ya. Sobat Jatim, nanti saya bersama Bu Novi akan mengulik seputar Sekolah Rakyat, Bu. Jadi kenapa program ini dibentuk, lalu bagaimana Sekolah Rakyat ini cara kerjanya bagaimana, siapa saja yang terlibat, dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Timur. Baik, mungkin Ibu mau menyapa dulu Sobat Jatim. Baik, selamat siang Sobat Jatim yang luar biasa. Terima kasih sudah ikut di acara ini dan mari kita sama-sama untuk menyemarakkan acara podcast kali ini. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita mulai dari yang mendasar dulu ya Bu. Ya, siap. Ya, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan sekolah rakyat? Apakah ini benar-benar sekolah dalam arti formal atau ada pendekatan lain yang digunakan Ibu? Baik, sekolah rakyat ini merupakan inisiasi langsung dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Bapak Prabowo, dan ada di Inpresnya, tepatnya di Inpres nomor 8 tahun 2025. Sekolah rakyat ini tentu saja digagas untuk memuliakan wong cilik ya. Sesungguhnya ada 3 hal yang mendasari sekolah rakyat ini. Yang pertama adalah memuliakan wong cilik ya. Karena kita ternyata masih punya hutang terhadap implementasi Undang-Undang nomor 33 tahun 1945, juga Undang-Undang yang pasal 33 sama pasal 34 ya. UUD 45 pasal 33 sama 34. Jadi memuliakan wong cilik, mewujudkan cita-cita itu. Yang kedua adalah sekolah rakyat itu adalah menjangkau yang belum terjangkau. Jadi begitu banyak yang belum bisa menyentuh pendidikan, kemudian juga memungkinkan yang tidak mungkin. Ya, jadi konsepnya 3, tetapi cita-citanya sangat mulia. Dan inilah merupakan program nasional yang mulai digagas tahun 2025 ini. Kalau bicara tadi soal latar belakangnya yang 3 tadi ya Bu ya, memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Apa sih yang mendorong munculnya inisiatif ini Bu? Apakah karena banyaknya anak yang putus sekolah atau mungkin ada ketimpangan akses pendidikan di daerah tertentu? Yang jelas adalah ini cita-cita juga untuk memutus rantai kemiskinan. Ya, bagi anak-anak yang level miskin, terutama di sini adalah miskin ini ada di desil 1-2 ya, prioritas desil 1. Ini menurut data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi mereka di bawah ini adalah kita persiapkan supaya mereka, 1, tidak putus sekolah. Kedua, mereka menikmati hal yang sama yang dinikmati orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup. Ya. Ketiga, mereka juga bisa mewujudkan mimpinya dalam keterbatasan. Jadi sebetulnya melihat bahwa mereka itu harus setara dengan anak-anak yang lainnya. Jadi PR besarnya adalah itu tadi, memutus rantai kemiskinan. Bagi keluarga miskin yang bapaknya mungkin saja pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Harus melebihi dan meningkatkan derajat orang tuanya. Itu konsepnya. Konsepnya sekolah rakyat hadir di tengah masyarakat ya, memutus rantai kemiskinan. Konsep rakyat seperti itu. Jadi seperti yang tadi ditanyakan di awal, bahwa dia tidak hanya sekolah biasa. Tapi bagaimana dia mengembangkan kepribadian. Bagaimana sekolah itu menyiapkan di samping pendidikan juga pembangunan karakter. Bagaimana sekolah itu mengetahui bakat dan minat anaknya. Seperti itu. Jadi makanya konsepnya boarding school. Boarding school. Nah,
boarding school ini kan selama ini konsep kita atau mindset kita kan milik orang-orang yang punya betul, duit gitu duit, ya, iya, ekonomi. Ternyata sekarang tidak. Dengan fasilitas yang disediakan negara, pemerintah hadir, boarding school hadir untuk anak masyarakat miskin, terutama desil 1 dan 2. Ya. Berarti tadi kan kita udah kenalan dengan latar belakang dan ide awalnya nih Bu ya. Sekarang itu saya penasaran tadi Bu dengan soal nilai-nilai yang dianut ya. Apakah sekolah rakyat ini punya filosofi pendidikan tertentu? Mungkin belajar untuk hidup atau bagaimana tadi Ibu sempat? Betul sekali. Jadi banyak sudah konsep bahwa untuk masyarakat yang kurang beruntung ini sudah tersedia kan pendidikan yang tidak berbayar, gratis. Kemudian ada program-program yang menjangkau aksesnya, pemberian transport dan sebagainya itu sudah diberikanlah pemerintah. Tetapi bahwasannya ternyata tidak cukup sampai di sana. Nah mereka ini memang harus disediakan juga lingkungan yang membangun, lingkungan yang membangun kemandiriannya, lingkungan yang membangun keberanian berpendapat, lingkungan yang membangun kepercayaan diri mereka, sehingga memang dirasakan konsep boarding school ini ketika dia diasramakan, dia tidak kembali ke lingkungannya. Ini diharapkan bahwa dia dilatih secara kecil mandiri dini ya, secara mandiri, mentalnya juga diasah, selain juga terhadap ilmu pengetahuannya. Jadi ada berbeda kurikulumnya, makanya kenapa sekolah rakyat ini tidak pure Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Sosial yang leadingnya. Ternyata saya dari awal juga nih kenapa nih sosial ngurusin sekolah gitu ya. Tapi setelah dilihat dari sekarang mengikuti menjadi bagian di dalamnya, oh ya ternyata memang kami juga bertugas merubah mindset mereka, mengubah perilakunya. Sehingga dia selain mendapatkan ilmu pengetahuan juga mendapatkan pelajaran-pelajaran yang lain. Boarding school di sini juga konsepnya didampingi wali asuh, wali asrama. Dia yang seperti asrama pada umumnya, dia mencuci pakaian sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan kita juga ada dari SD malahan. Itu juga diperlakukan seperti itu. Cuma bedanya bahwa loh berarti kita memutus hubungan dengan orang tua? Tidak. Jadi untuk sekolah rakyat ini sangat mengerti tentang hubungan ya. Jadi kapanpun silahkan saja orang tua asalkan tidak pada jam pelajaran sekolah. Masih ada waktunya lah Bu ya. Terus Sabtu Minggu ini ada temu kunjung orang tua. Jadi sangat fleksibel lah. Dan tidak langsung masuk langsung pelajaran gitu enggak. Ini yang 1A ini udah dimulai 14 Juli kemarin. Ini aja 2 minggu masih masa perkenalan lingkungan sekolah. Masih PMPLS. Ya, jadi karena apa? Karena ini ada berbeda tingkatan kan, berbeda tingkatan, berbeda dasar, berbeda budaya. Ini dulu diselesaikan. Yang penting mereka nyaman, mereka bisa menyatu, mereka sudah happy di situ dan tidak ingin kembali. Baru kemudian nanti kurikulum yang sesungguhnya ya. Pasti penuh haru ya Bu ya kemarin itu. Wah haru banget. Iya pasti saya merasakan aja waduh ini pasti haru. Tinggal orang tuanya seperti itu. Ya tidak mudah ya bagi mereka untuk melepas anaknya. Karena sebetulnya orang tua mana sih yang tidak ingin berpisah dengan anaknya ya. Tapi ternyata luar biasa pesona dari sekolah rakyat membuat orang tua itu menjadi punya kekuatan sendiri. Anak saya harus di sekolah rakyat karena ternyata setelah kita yakinkan bahwa ini adalah sebuah sarana yang bisa menjawab mimpi-mimpi mereka. Biarkan mereka diasuh, dididik di sana ya Bu ya. Dan di sekolah rakyat itu. Zero biaya kan, dan semuanya dipenuhi oleh negara. Nah Bu, untuk peta pelaksanaannya Bu, sekolah rakyat ini di Jawa Timur ini mungkin sudah berjalan di mana aja? Mungkin ada kabupaten kota yang mungkin dari pilot project seperti itu Bu mungkin. Ya, kalau bicara Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah ya dari Indonesia ini sekarang ini kan ada 100 sekolah rakyat untuk tahap 1A, 1B. Kalau dari 100 ini 44 ini adalah sekolah rakyat yang menggunakan bangunan dari sentra Kemensos. Jadi yang menggunakan bangunan Pemprov, yang menggunakan bangunan dari kabupaten kota, ini ada 56. Di antara 56 itu 19 adalah Jawa Timur.
Jadi di sini bisa terlihat bahwa komitmen besar dari Provinsi Jawa Timur untuk menyambut program nasional yang memang luar biasa, ini ya. Jadi konsep SR ini kan ada dua. Yang pertama menggunakan bangunan dulu sementara, bangunan yang mungkin tidak terpakai, kemudian direhab sesuai dengan kebutuhan sekolah rakyat. Dan nanti di 2026 konsepnya adalah dibangun di lahan seluas lebih dari 6 hektar. Di situ nanti ada 1.000 siswa dari SD, SMP, SMA. Nah sekarang ini lebih kepada rintisan. Jawa Timur sudah mengambil posisi 19 ya. 19 itu di tahap 1A ada 12 ya. 12 itu 3 milik Pemprov Jatim, ada di Batu, kemudian di BPSDM Malang, dan SMK Negeri Maritim Lamongan. 3 ini gedung milik Pemprov Jatim, dan 1 kerjasama dengan Kemendagri yang BPSDM. Sisanya ini ada di Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Unesa yang untuk warga Surabaya, Jombang, Kabupaten Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo. Ini sudah semuanya serentak kemarin di 14 Juli. Sekarang jadi sudah memulai masa perkenalan lingkungan sekolah. Nah kemudian 7 menyusul di tahap 1B ini Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, Kota Pasuruan. Nah ini bermacam-macam karena kesiapan dari Sarprasnya. Untuk 1 Agustus kemarin sudah mulai, yaitu Ponorogo dan Kota Pasuruan. Nanti tanggal 4 kemarin itu sudah Gresik. Sisanya nanti tanggal 15 itu kita akan mulai perkenalan sekolah di Jember, Tuban, Gresik, dan Pamekasan. Gitu. Yang Ponorogo itu kayaknya kemarin saya lihat videonya Bu, yang buku Badir itu ya. Di Ponorogo itu mungkin bisa ceritain Bu. Iya, Ponorogo ini setelah buku Benur Keliling ya. Artinya bahwa Ponorogo ini menjawab semua keinginan Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden ingin sekolah rakyat itu dimulai dari SD. Dan Ponorogo menjawab itu. SD-nya 1 rombel, SMP-nya 2 rombel, SMA-nya 2 rombel. Rombel tahu nggak? Rombongan kelas. Oh ya. Saya jadi orang pendidikan tahu rombel itu rombongan kelas kan. Ya. Jadi ada 5 rombel. 1 rombel itu 25 siswanya. Jadi di Ponorogo itu ada 125 ya. Nah, secara tingkat pendidikan sudah menjawab apa yang diamanahkan oleh Presiden. Kemudian ruangannya juga luar biasa. Iya, saya juga sempat lihat videonya. Luar biasa. Bagus. Jadi memakai gedung ex sentra industri milik Ponorogo. Kemudian lengkap sudah kita lihat dari asramanya, ruang lab IPA, kemudian dapurnya, ruang makannya, asramanya, ruang gurunya, semua sangat representatif. Dan juga pemerintah kabupatennya sangat menyambut gembira, mendukung, malah ditambah ternak ayam di belakangnya. Supaya apa? Supaya menambah gizi anak. Jadi tidak harus menunggu beli di pasar, tapi dia sediakan. Dan sudah bertelur semuanya itu ayam-ayamnya. Kemudian lahan yang kosong itu juga diisi dengan tanaman hijau, sayuran yang bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi seperti itu yang terjadi di Ponorogo, dan memang haru biru ya, karena disinilah kemarin pertama yang di Jawa Timur yang ada SD-nya. Terbayangkan usia 6-7 tahun berpisah dengan orang tuanya. Iya. Seperti itu. Jadi itulah kelebihan dari Ponorogo. Di samping bagus juga rombelnya lengkap SD, SMP, SMA. Berarti memang harapannya ke depannya itu tidak hanya anak-anak SD aja, jadi semuanya lengkap tadi ya Bu ya, SD, SMP, SMA. Kalau yang di lain tempat lain bagaimana Bu? Macam-macam ini. Jadi kalau misalnya saya rekap gitu ya, di Jawa Timur ini rombelnya itu dari 19 sekolah rakyat itu yang SD itu ada 4. Itu ada di Jember, Banyuwangi, dan Ponorogo. Kemudian yang SMP ada 30 rombongan kelas. Ini yang terbanyak di Batu. Punyanya Pemprov. Ini ada 6 malah di sana. Karena kalau punya Pemprov itu gabungan. Jadi gabungan tidak hanya dari Batu saja, tapi dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Malang Raya. Iya. SMA-nya kita punya Jawa Timur itu 37 rombongan kelas. Ya. Jadi secara total murid yang sekarang tercatat di sekolah rakyat dari SD, SMP, SMA tahap 1 sama 2 itu 1775. 1775. Iya.
Dan harapannya memang seperti Ponorogo gitu ya, semua bisa menjangkau SD, SMP dan menambah rombel juga Iya. rongkel. Ini kan sementara Mas, Sementara aja. inisiasi saja. Sementara nanti masing-masing kabupaten yang saya sebutkan tadi, Oke. dia sudah menyiapkan lahannya di tahun 2026. Nah, lahan ini mulai dibangun mungkin sekitar bulan September ini. Harapannya, targetnya tahun ajaran baru 2026 yang ada di rintisan yang gedung sementara ini akan berpindah ke SR sebenarnya. SR dalam wujud nyatanya Nyata. yang sesuai Yang sudah dengan set plan-nya Set plan-nya Pak Presiden. Presiden. Baik Bu. Oke. Bu, untuk proses belajar mengajarnya apakah ada kurikulum khusus Bu untuk SR ini? Ada, jadi kalau kurikulum khusus itu dibuat dari Kemendikdasmen, ya. Kemudian kurikulum di luar yang mata pelajaran itu Kementerian Sosial. Tentu saja dengan dukungan pihak-pihak yang lainnya. Jadi ini memang komplit ya. Kalau kami tidak meninggalkan, kita tidak meninggalkan sebagaimana sekolah jalur umum lainnya, tetap kita perekrutan guru pun, kepala sekolah pun kita dengan Kemendikdasmen. Tapi jadi kalau di sekolah rakyat ini kan ada kepala sekolahnya, ada gurunya dan ada tenaga kependidikannya. Ini yang istimewanya di sini. Tenaga kependidikan itu terdiri dari apa? Dari bendahara, ketuan, kemudian wali asuh, wali asrama. Nah, ini bagiannya dari Kemensos yang merekrut. Kalau kepala sekolah dan guru ini tetap Kemendikdasmen. Jadi kurikulumnya seperti itu. Jadi ada sudah masa pengenalan sekolah pun juga sudah dilengkapi dari pusat. Baik. Ya. Baik Ibu, untuk ini Bu, seberapa besar peran masyarakat dalam menyukseskan SR ini Bu? Ya saya rasa ini adalah program baru ya, program baru yang mari kita sukseskan bersama. Mari kita pastikan, terutama saya melibatkan dalam hal ini kami tidak sendirian. Jadi siapa sih yang merekrut itu sehingga dia mau gitu kan? Ini kan PR ya, karena melakukan promosi sesuatu yang belum terjadi itu kan nggak sederhana. Iya. Jadi di balik adanya sekolah rakyat ini ada tokoh-tokoh pejuang yang menarik siswa ini adalah SDM program keluarga harapan. Jadi mereka dapat data dari Kementerian Sosial untuk masyarakat desa 1-2, kemudian dia turun ke lapangan, memastikan, menjemput, mempromosikan dan akhirnya sampailah ke perekrutan 1.775. Nah kemudian ini kan termasuk masyarakat dan termasuk kita meyakinkan orang tuanya. Jadi orang tuanya pun diajak ke sekolah itu waktu sebelum jadi nih. Ini loh mau sekolah di sini, ini kamar anaknya, tidak serta merta. Itu bolak-balik juga kita datangnya ke sana karena tidak sederhana. Kadang-kadang media sosial ini kan juga ada yang bad news ya. Betul. Nanti ini seperti ini. Saya rasa kalau bicara partisipasi masyarakat ya itulah yang harus kita bangun. Pemikiran positif tentang terus. Sekolah rakyat. Jadi tidak kepada bad newsnya, tapi pada apa yang sekarang mari kita dukung ya. Mari kita dukung termasuk wali asuh dan guru-guru ini. Kepala sekolah dan guru ini kan diretret sama Kementerian Sosial. Nah tenaga pendidikan sendiri ini sebetulnya adalah ada bagian dari motivasi masyarakat. Karena yang wali asuh, wali asrama itu diambil juga banyak dari relawan sosial. Yang memang kehidupan sehari-harinya sudah dengan masyarakat. Jadi saya mengajak mari kita dukung karena ini program nasional yang bagus. Dan kita bayangkan memang hasilnya tidak 1-2 tahun. Iya betul. Tapi kita jangka panjang. Nah kalau misalnya SD ini udah masuk, kita kebayangkan nanti 2045 itu pribadi ini sudah menjadi apa gitu loh. Baik. Memang ini untuk jangka panjang ya Bu Yanji. Untuk dampak nyata yang sudah terlihat dari program ini Bu sampai saat ini, mungkin ada cerita atau kisah inspiratif gitu Bu dari peserta atau pengajar SR atau dari Ibu yang sering mengunjungi mereka. Ya jelas ini saya urut dulu ya. Kepala sekolah menyampaikan bahwa ternyata nggak sederhana Bu. Ya dia guru yang selama ini ya guru mata pelajaran kan. Ketika jadi kepala sekolah dia promosi. Guru-gurunya pun juga banyak yang baru ya. Karena memang direkrut. Memang ini kan tidak boleh merekrut orang baru. Jadi yang direkrut ini adalah ASN atau P3K. Nah
Sehingga dia banyak cerita bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Kalau biasanya mereka hanya bertugas jam pelajaran, ini enggak. Bahkan guru-gurunya walaupun ada wali asrama dan wali asuh, guru-gurunya ikut tidur di sana. Apalagi yang SD tadi, karena kan dia harus menjadi peran pengganti orang tua, gitu kan? Itu nggak mudah ya, nggak Bu, mudah. mengganti peran orang tua. Iya. Banyak orang di situ, banyak anak-anak. Dan sering saya juga berseloroh sama mereka, indikator kinerja pencapaian kalian adalah bagaimana nih anak gak ada yang mundur. Gak ada yang mundur, kerasan di sana. Kerasan di sana. Itu PR-nya. Ini indikator sebelum bicara prestasi dan macam-macam. Yang penting ini dulu. Ini dulu. Supaya mereka kerasan dulu. Iya, karena nggak mudah kan meyakinkan itu. Kemudian tentunya ya kita bayangkan dia dari lingkungan yang kita tidak tahu, mungkin juga ada lingkungan yang tanda petik kurang optimal dalam perkembangan anak-anak. Ya pasti kita juga menemukan hal-hal yang harus ditertibkan ya. Dan ini tidak sederhana. Jadi guru sampai menginap tapi itu dengan ikhlas dia jalankan. Kemudian yang murid ini banyak yang tidak bisa bicara karena begini. Satu hal yang saya temukan sendiri waktu di Ponorogo, ini satu murid yang ternyata sekarang di sini saya belum lapar udah ada makanan. Sederhana kan? Sederhana. Belum lapar udah ada makanan. Belum lapar udah disediain. Iya. Bahkan di Surabaya kemarin waktu ada dialog Pak Menteri dengan siswa, menangis anak SMA itu, dia bilang bahwa biasanya saya hanya makan satu kali karena saya kasihan sama orang tua saya mengalah untuk adik-adik saya. Jadi saya hanya cukup nasi sama kerupuk, itu pun satu kali. Tapi di sini saya menemukan makan 3 kali dengan menu yang berbeda. Seperti itu yang terjadi. Kemudian ada lagi yang betapa senangnya celotehan anak kecil itu begitu melihat fasilitas itu. Iki api yo. Aku nang kene gitu, lihat tempat tidur di atas. Artinya bahwa sederhana tapi dalam buat saya. Ya. It's mean a lot ya, Bu. Iya, itu yang saya ingin sampaikan kepada publis ya, kepada media sosial. Hal seperti itulah yang kita ungkap. Karena dengan begitu kita bisa mensukseskan sekolah rakyat ini. Kebayang kita menggembirakan orang yang itu tadi, menjangkau yang belum terjangkau, betul. memungkinkan tidak mungkin. Dia tidak pernah menyangka, saya tidak pernah menyangka dalam kehidupannya bahwa dia bisa sekolah dengan fasilitas seperti itu. Ada yang bahkan di SR Kabupaten Kediri, Mas, itu asramanya itu seperti hotel bintang 4, ada AC-nya, tempat tidurnya spring bed gitu. Ini saya sampai berseloroh, jangan-jangan ini nggak mau pulang. Gak apa-apa iya di sini terus. Itu banyak kisah haru lah. Sebetulnya banyak kisah haru, tapi misalnya ada yang pulang gitu ya karena ingin kita antar pulang. Tapi dia terus teman-temannya pada nelfon, kapan balik, sudah balik. Jadi sudah 2 minggu ini luar biasa sudah terbentuk. Sudah terbangun ya. Ininya. Dan saya juga sudah lihat kemarin juga sempat disaksikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Kota Malang. Betapa waktu 2 minggu itu udah kompak. Yel-yelnya. Kemudian kompak, satu orang mengenal nama teman-temannya. Seperti itulah hal-hal yang positif yang saya temukan. Betapa ini ya Bu ya, betapa bagusnya program ini, hingga yang tadi Bu bilang orang yang anak-anak yang mungkin tidak bisa mendapatkan fasilitas, akhirnya dengan adanya sekolah rakyat ini dengan penuh haru, kayak aduh haru banget itu, saya makan sekali, ini 3 kali bahkan belum lapar dia udah dapat makan. Ada lagi yang saya juga sempat terharu itu di Lamongan. Ada anak usia 16 tahun. 16 tahun. Waktu itu tanpa sengaja disuruh Bapak Menteri Sosial membaca gitu ya. Bapak Menteri juga nggak tahu kalau dia baru bisa baca. 16 tahun baru bisa baca. 16 tahun. Saya bilang, kok ini bacanya terbata-bata ya. Saya bilang, ternyata gurunya menyampaikan, Bu, ini anak SMA katanya. Tapi begitu kita bawa masuk, dia nggak bisa baca sama sekali. 2 minggu bisa baca di situ. 2 minggu bisa baca. Iya, dan dia tidak malu. Tidak malu. Artinya bahwa kita berhasil lah mendudukkan dia, menyetarakan dia bahwa tidak usah malu dalam perbedaan. Nah ini kan luar biasa. 2 minggu bisa langsung membaca bisa baca. gitu. Jadi kebayangkan guru di situ
Betul. harus beraneka macam gitu loh. Iya, benar-benar, Bu. Kalau di sekolah umum kan nih standarnya masuk kelas 1 SMA berarti kemampuannya harus seperti ini. Iya, udah. Di situ nggak bisa. Udah semuanya harus bisa ya. Iya, guru-gurunya, karena Bu, berasal ya. dari macam-macam sekolah. Bahkan kita tidak menutup bahwa ada anak yang putus sekolah tadinya. Iya. Karena ini juga untuk menjemput anak-anak yang putus sekolah. Anak yang dirawankan putus sekolah dan anak yang sudah putus sekolah pun kita jangkau. Kebayangkan perbedaannya makanya, itu ini yang luar biasa menyetarakan. Menyetarakan itu ya. Iya. Dan ini luar biasa juga guru-gurunya yang di situ juga ya Bu ya. Jadi salah satu syarat penerimaannya selain ada seleksi administratif, kemampuan, ada talent DNA. Talent DNA. DNA talent yang punyanya gimana Pak Ari Ginanjar. Di situ bisa memotret bagaimana dia tidak hanya sekedar guru tapi juga punya aspek-aspek sosial. Jadi sebetulnya udah tergambar. Jadi tidak sederhana yang sebetulnya direkrut di situ. Jadi guru dengan plus gitu Plus ya. guru dengan plus ya. Bahkan nanti ke depan anak-anak ini yang anak sekolah rakyat ini juga bekerja sama dengan Pak Ari Ginanjar juga akan diikutkan dalam tes DNA ini talent DNA ini sehingga sedini mungkin dia sudah punya bakat kemampuannya. Nah, misalnya dia bakatnya mudah bergaul, menjadi master of ceremony gitu kan. Itu sudah mulai dibentuk dan itu sudah dikawal gitu di SMA-nya. Jadi potret masing-masing siswa nanti ada, kemudian dia yang bercita polisi, bercita-cita dokter. Dari talent DNA kan kelihatan. Dan kita tidak pernah bisa memaksakan ketika dia bisa terbangnya sekian, kemudian kita paksakan sekian, itulah perlunya talent DNA. Ya. Jadi kelihatan apa nanti di sekolah rakyat itu digali dan bersama-sama ini mewujudkan itu ya Ibu. Ya kan nggak bisa kayak seperti kiasan gajah disuruh berenang, gajah disuruh terbang kan nggak bisa. Ya seperti itulah menempatkan pada posisinya, tapi dibangun karakter untuk mencapai titik tertinggi. Baik, Bu. Tentu menjalankan program yang luar biasa seperti ini itu pasti nggak mudah, Bu. Mungkin Ibu apa tantangan paling berat selama ini? Apakah soal dana, tenaga pengajar, atau mungkin fasilitas, Bu? Ya, untuk tahap awal ini yang kami rasakan karena konsepnya masih memakai bangunan yang ada, tentunya yang disediakan pemerintah Kap Kota ini kan tidak sama. Kebutuhannya yang jadi Kementerian PU yang membangun Sarpras ini kan menyesuaikan dengan bangunan ada. Sehingga saya berkeliling ya dengan teman-teman PU juga memastikan, termasuk Ibu Gubernur, memastikan ketersediaan untuk SR ini. Yang paling kami cermati adalah bagaimana SR ini juga responsif gender. Ini yang luar biasa nih. Nah, jadi ketika kita lihat bangunannya nggak luas, kemudian di situ ada putra putri, di situ ada SMP SMA. Nah, ini yang kami tekankan waktu itu dengan Kementerian PU bahwa ini harus ada pemisahan. Walaupun ada wali asrama, tapi kita tahu bahwa usia SMP, usia SMA ini usia rawan. Saya rasa dari segi aspek Sarpras yang menjadi perhatian kami. Itu yang pertama. Yang kedua perhatian kami itu adalah bagaimana siswa SR di Jawa Timur ini memang artinya betah tadi ya. Sedikit yang mungkin karena kalau tidak ada hal-hal yang tidak mungkin itu jangan sampai mundur gitu kan. Karena kita sediakan fasilitas yang demikian luar biasa dengan data-data yang sudah akurat. Mereka ini kan tidak sembarang, tidak ada titipan Mas di sini karena sudah ada datanya. Di SK-kan pula sama Bupati Wali Kota, yang gedungnya milik Bupati Wali Kota anaknya, yang gedungnya milik Pemprov itu di SK-kan oleh Ibu Gubernur. Jadi enggak main-main. Ketika nanti ini keluar pun ada mekanismenya. Jadi kita jaga anak-anak ini karena kapan lagi kita bisa menjaga utuh kalau sekian keluar kan. Jadi kita komitmen terhadap itu dan kita jaga semuanya. Saya rasa juga itu dan dukungan dari pemerintah daerah saya rasa juga diperlukan untuk memantau terus.
Karena bagaimanapun ini program nasional, Betul. mari kita jaga dan mari kita sukseskan. Dan juga untuk masyarakat juga dukung program ini ya Ibu, program yang baik ini. Nah mungkin Ibu kalau boleh tahu apa harapan besar untuk program sekolah rakyat ini. Dan juga mungkin untuk yang terakhir Bu, pesan untuk murid-murid yang sekarang lagi belajar di sekolah rakyat, mungkin Ibu ada pesan. Baik, pesannya apa nih? Ya pertama mungkin pesan untuk murid-murid ini yang lagi sekolah ini, mungkin semangat belajar atau nanti kan pasti melihat podcast ini Ibu. Baik, anak-anakku semuanya, saya sederhana aja. Jadi ada pesan yang sebetulnya sudah menjadi tagline dari kita semuanya. Jadi tagline-nya itu sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Kemudian apa itu sekolah rakyat? Tentunya kalau sekolah rakyat pesannya itu adalah sayangi orang tua, hormati guru. Nah seperti itu pesan moralnya. Nah pesan kepada semuanya saja yang sedang mendengarkan, mari kita dukung program nasional Bapak Presiden ini, karena kita dengan mendukung SR berarti kita memuliakan wong cilik, memfasilitasi kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas 2045. Baik, Bu Novi terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Tadi udah Sobat Jatim, kita udah mendengarkan banyak sekali insight dari Bu Novi terkait sekolah rakyat. Dan untuk tahu lengkapnya atau mungkin kisah-kisah harunya bisa dicek ya Ibu ya ke Instagramnya Dinas Sosial Provinsi Jatim. Ikuti saja sosial sepekan sosial saya selalu mengikuti itu Ibu. Karena lengkap itu. Lengkap karena itu pasti kolaborasi dengan Kominfo Jatim juga. Betul. Dan itu Sobat Jatim bisa langsung cek itu dari awal peresmian dari Bu Gubernur datang ke Ponorogo, semuanya ada ceritanya, itu ada semua di situ ya Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas insight yang memang sekolah rakyat ini untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau dan juga memungkinkan yang tidak mungkin. Baik, Sobat Jatim, saya Yonas Fandi, Ibu Novi dan seluruh kru yang bertugas dari Kominfo Jatim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Cerdas bersama, tumbuh bersama. Peluk orang tua, hormati guru.